Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Berta Barat dengan NIM 210504010, mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Murnia Rani, SHMH. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi hukum benda. Hukum kebendaan ialah sebuah kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Pengertian tentang benda diatur pada pasal 499 BW bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian ini adalah abstrak. Pada masa kini, selain diatur di buku 2 BW1, hukum benda juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Secara umum, hak kebendaan dibedakan menjadi: yang pertama, hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, meliputi hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya hak bezit. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, atau misalnya hak gadai dan hipotek. Selanjutnya ada berbagai macam hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata dan UU-PA, antara lain hak bezit atau kedudukan berkuasa. Ada hak egidom atau hak milik, ada hak servitut atau hak perkarangan, hak numpang karang, hak erpet atau hak guna usaha, hak gadai, hak hipotek, hak istimewa, hak reklame, hak retiti, hak kebendaan dalam UU-PA, dan hak tanggungan. Selanjutnya ada beberapa penggolongan benda menurut Burgerlich Wetboek atau BW. Benda berwujud dan benda tak bergerak terdapat pada pasal 503 BW. Benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdapat pada pasal 504 BW. Dan benda bergerak habis pakai dan benda tidak habis pakai pada pasal 505 BW, dan benda yang sudah ada dan benda yang masih ada pada pasal 1131 BW. Selanjutnya, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi terletak pada pasal 161 JO 163 BW. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan pada pasal 53 7 JO pada pasal 1132 BW. Benda harta karun dan benda bukan harta karun pada pasal 587 BW. Dan benda menghasilkan dan benda tidak menghasilkan pada pasal 575 BW, benda bertuan dan benda tidak bertuan pada pasal 519 BW. Selanjutnya ada benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti pada pasal 1694 BW. Adapun klasifikasi benda, yang pertama benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Ketiga, benda yang telah ada dan benda masih ada. Keempat, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Dan kelima, benda generik dan benda spesifik. Pembedaan yang sering digunakan adalah pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Artinya, penting pembedaan tersebut berkaitan dengan bezit, levering atau penyerahan, verjering, daluarsa, berzwaring. Prinsip-prinsip umum dalam hukum benda. Yang pertama itu aturannya merupakan hukum paksa. Yang kedua, dapat dipindahkan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga, haknya bersifat individualit, totaliatit, tak dapat dipisahkan serta protiatit. Berikutnya pencampuran. Untuk benda yang tidak bergerak, sifat perjanjiannya merupakan perjanjian Jacquelit. Adapun hak kebendaan yaitu hak absolut atau mutlak atas sesuatu benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak perdata itu ada dua macam. Yang pertama itu hak absolut, yaitu hak kepribadian, hak dalam hubungan, hukum keluarga, hak kebendaan. Kedua ada hak relatif, timbul karena hubungan perikatan. Hak kebendaan yang bersifat menikmati atau secara umum, yaitu hak milik, bezit, hak memungut hasil, dan hak pakai dan hak mendiami.
Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu ada gadai, fidusia, hak tanggungan atas tanah. Hukum benda itu adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan. Sistem pengaturan hukum benda bersifat tertutup, artinya orang tidak bisa atau tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Baiklah, materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.